Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syahril Mansur, Direktur Utama RSPI Suliantoro Saroso, dan juga PLT Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan. Beliau sahabat lama saya. Terima kasih sudah berkenan hadir, Mas Dokter, Mas Dirut. Saya mohon nanti berkenan menjelaskan pada kami bagaimana kita bisa terus berikhtiar secara maksimal agar tetap sehat dalam era pandemi COVID-19. Karena saya tahu betul Pak Dr. Muhammad Syahril Mansur ini setahun lebih ini menangani terus penderita COVID-19 di 2 rumah sakit ini. Jadi nanti mohon penjelasan, pencerahan Pak Syahril Mansur agar kita semua bisa menjaga kesehatan di tengah-tengah pelayanan publik yang sedang terus kita gencarkan. Karena layanan Adminduk merupakan pelayanan yang tetap harus ada di dalam era pandemi. Karena persyaratan untuk vaksin harus punya KTPL, harus punya NIK, untuk penerima bantuan sosial terkait dengan COVID harus punya KTPL, harus terdata dengan baik, sehingga Dukcapil tetap harus bekerja terus-menerus. Dan kepada teman-teman semuanya, Rakornas kita pagi hari ini adalah Rakornas yang istimewa, karena selain membicarakan Adminduk, tetapi kita juga membicarakan bagaimana kita memperkuat diri kita sendiri dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu, tolong saya lihat ini seluruh Indonesia sudah masuk dari dinas-dinas yang rata-rata dalam satu ruangan bergabung beberapa orang. Kalau memungkinkan yang masih di rumah atau yang sedang sakit, kalau masih bisa buka handphonenya bergabung, karena siapa tahu dari sini kita bisa menjaga agar tubuh kita lebih sehat lagi. Tetap fit, tetap prima, tetap semangat dalam era pandemi COVID-19, dan kita tetap terus produktif. Agar waktu kita lebih hemat, saya persilahkan kepada Mas Dr. Muhammad Syahril Mansur. Ya, beliau ini dulu menyelesaikan S1-nya di 11 Maret, kemudian berkarir di Kementerian Kesehatan, sekarang Direktur Utama RSPI Suliantoro Saroso, dan juga pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan. Monggo, Mas Dr. Syahril Mansur, saya persilahkan waktu bebas untuk penjenengan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua, khususnya para keluarga besar Dukcapil seluruh Indonesia. Saya sangat bersyukur hari ini Mas Zudan, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, saya dapat bersilaturahmi menambah saudara dari kawan-kawan yang ada di Dukcapil seluruh Indonesia. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapatkan berkah dan kemanfaatan. Sekali lagi terima kasih Mas Zudan atas kesempatannya, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Sesdirjen, dan seluruh pimpinan Dukcapil, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Saya izin hari ini cuma sharing saja sebetulnya ya, dan memberikan penguatan. Saya berkeyakinan kita semua sebagian besar sudah paham dengan COVID itu ya. Sudah paham dengan COVID-19 ini. Jadi betul bulan Maret persis tahun yang lalu ya Mas Zudan ya, rumah sakit kami ini, Rumah Sakit Sulianti Saroso, menangani pasien pertama COVID di Indonesia. Kalau dulu kita kenal dengan pasien 01, 02 dan seterusnya, yang diumumkan langsung oleh Bapak Presiden, Rumah Sakit Sulianti Saroso inilah yang pertama kali menerima pasien itu. Dan saat itu memang sangat panik ya, karena adalah penyakit baru. Nah, sehingga kita bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Kemudian begitu meningkat dan seterusnya ya. Nah, peningkatan yang kali ini 1 bulan terakhir ini memang sangat luar biasa ya. Nah, sehingga walaupun teman-teman Dukcapil ini sebagian besar sudah memahami, mungkin ada baiknya saya akan memberikan suatu stressing lagi
agar kita sebagai pelayanan publik yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi itu dapat kita maknai betul. Karena tanpa kontribusi dari Dukcapil, maka masyarakat kita agak kesulitan tadi betul melalui vaksinasi, melalui bantuan sosial dan sebagainya. Sehingga saatnya kita juga harus berbuat untuk bangsa kita ini. Baik, izin untuk share screen ya Pak ya. Monggo. Tolong teman-teman dibuka aksesnya untuk beliau agar bisa share screen. Siap, sudah Bapak Dirjen. Sudah ya. Ini izin judulnya memang saya buat begini ya Pak Dirjen, dengan maksud kita lebih perhatian betul dalam 1 jam ke depan ini, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh keluarga besar Dukcapil ya. Jadi ayo kita satukan aksi. Aksi itu jangan lagi kita berteori, ya, jangan lagi kita berdebat, tapi apa yang harus kita aksikan dari masing-masing unit, dari Dukcapil, dari seluruh kementerian, kita kontribusikan bersama, sinergika, sehingga darurat ini betul-betul dapat kita atasi. Karena apa? Saat ini betul-betul darurat ya Pak Dirjen dan kawan-kawan sekalian. Kenapa dikatakan darurat? Karena penambahan pasien sangat luar biasa tinggi. Terakhir hari ini atau kemarin itu sampai 38.000 ya, dengan angka kematian juga meningkat. Ya, sehingga ini betul-betul kita perhatikan bagian dari masalah negara kita, sehingga nanti saya akan coba sampaikan mana-mana kita bisa berkontribusi ya. Tadi sudah disebutkan Pak ya, saya ya saat ini di Salulianti Saroso dan sekaligus juga di Rumah Sakit Persahabatan. Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, ini satu slide yang akan mengantarkan paparan saya. Ini viral, ada satu lonjakan kasus COVID yang betul-betul tinggi dan naik terus. Ya, kalau dulu kenaikan kita di bulan Januari itu kan hanya 10.000, 11.000. Sekarang hampir 3-4 kali lipat. Bayangkan kalau kenaikannya 4 kali lipat, itu luar biasa dan semua agak kewalahan, termasuk rumah sakit ya. Diiringi juga dengan angka kematian ya. Bukan saja kematian masyarakat yang menderita COVID, tapi juga tenaga-tenaga kesehatan. Kemudian ada viral lagi rumah sakit penuh dan kewalahan. Kalau kita lihat di media televisi, media sosial, begitu ramainya masalah rumah sakit dengan kesibukan dan kewalahannya. Berikutnya adalah kita lihat krisis oksigen. Oksigen ini sangat penting ya Pak Dirjen, karena apa? COVID ini yang diserang saluran napas pertama kali. Sehingga orang yang membutuhkan oksigen sesak napas yang semakin bertambah, sementara persediaan oksigen tidak sebanyak itu, maka ini menjadi suatu masalah. Saya kira nanti akan saya jelaskan. Kemudian, nah ini satu juga adalah ada varian baru, ya varian Delta yang lebih cerdik dari varian sebelumnya, dan saat ini sudah ada di sekitar kita ya. Dan juga masalah vaksinasi ini juga masalah penting. Tadi sudah disampaikan bagaimana Dukcapil memberikan support yang besar terhadap suksesnya vaksinasi COVID-19. Terakhir adalah PPKM darurat ya. Jadi viral-viralnya saya akan coba ambil satu-satu ya Pak Dirjen. Dan nanti saya ingin bagaimana sih para Dukcapil ini bisa berperan, berkontribusi ya. Ini kenapa kita disebut dengan darurat ya. Kalau kita lihat di sini angka penambahan kasus per hari, ya ini sebetulnya bertambahnya sejak Mei minggu ketiga itu naik terus ya. Tapi begitu tanggal 20 dan seterusnya naik terus yang sangat tajam, dan kemarin ya ada sebanyak 38.000. Sedangkan kematian yang tertinggi itu kemarin itu tanggal 7 ada 1.040 Pak ya. Ini kita lihat grafiknya. Ini tidak main-main, inilah yang disebut dengan kedaruratan yang ada di kita melalui COVID. Dan tentu saja kedaruratan ini bukan hanya kedaruratan medis atau kesehatan, tapi juga berdampak kepada seluruh
seluruh sektor ya. Kalau ini setelah Jakarta itu datanya saya kira bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba memberikan penguatan lagi di pengantar ini. Kita lihat ini begitu viralnya Indonesia nomor 1 loh di dunia penambahan kasus itu tanggal 6 yang lalu dengan 31.000, sekarang 38 ya. Kemudian sebagian besar rumah sakit penuh ya. Kita lihat foto di sini ya. Ya, ini saya ambil sebagian aja foto ya. Dan kemudian terakhir disampaikan oleh BNPB dengan kematian sebanyak 1.040 orang ya. Ini menjadi suatu badai bagi kita, artinya darurat ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dampak itu maka oksigen yang diperlukan oleh masyarakat yang memang membutuhkan oksigen di rumah, apalagi di rumah sakit, juga menjadi suatu masalah. Di sini banyak sekali, bahkan kesulitan oksigen dengan harga yang juga meningkat. Kemudian di sini juga kita ada dengar berita ada sekian orang meninggal di rumah sakit di Jogja itu karena kekurangan oksigen atau adanya pasokan oksigen yang terhambat. Juga dengan dampaknya juga terhadap obat. Kalau dulu kita rame-rame ya heboh karena krisis alat pelindung diri ya. Ada masker, ada kacamata, termasuk baju hazmat itu rame. Nah sekarang karena itu sudah teratasi, sekarang masalahnya obat. Ini kita lihat di Pasar Pramuka ini yang menjadi sumber ini juga habis kemarin. Nah, kemudian kita ada suatu diskusi yang di televisi yang saya dengar tadi pagi atau tadi malam ya, itu bagaimana skenario kita terburuk apabila terjadi kasus yang semakin meningkat. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama, Pak Dirjen, juga mohon kepada teman-teman di Dukcapil, perlunya suatu kewaspadaan kita semua secara Nusantara ini se-Indonesia ya. Ini juga menambah suatu berita atau viral di kita. Di sini kita lihat data kematian tenaga kesehatan, Pak ya, ada dokter dan sebagainya. Kenapa ini penting, dia tenaga kesehatan ini? Karena mereka lah yang akan membantu menolong saudara-saudara yang sedang sakit. Nah, kalau tenaga kesehatan banyak yang sakit atau meninggal, maka akan menjadi masalah besar juga. Untuk itu, ayo kita menjadikan suatu kebersamaan ini ya. Nah, juga dengan dampak ini, coba dilihat ya, antrian pemakaman. Jadi saat ini Pak Dirjen, yang antri itu bukan hanya pasien, jenazah saja mau masuk ke ruang pemulasaran jenazah, itu antri Pak. Bahkan beberapa rumah sakit harus numpuk. Kemudian masuk ke tempat pemakaman itu pun harus antri. Artinya begitu banyaknya yang meninggal tidak seiring atau seimbang dengan keadaan-keadaan yang ada. Makanya sekarang di DKI dan beberapa di Jabodetabek sudah menyiagakan sampai dibuka 24 jam, bayangkan. Ya. Nah, tanggal 6 kemarin ada kematian yang cukup tinggi ya di Jakarta sebanyak 392. Ya. Nah, Pak Dirjen dan kawan-kawan sekalian, itu sebagai pengantar kita saat ini masuk darurat COVID ya. Nah, sekarang kita masuk hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama ya. Ini lonjakan kasus yang tadi saya sampaikan sangat tinggi, bahkan hari kemarin sampai 38.000, ini ada 5 kemungkinan penyebab yang dapat menyebabkan ini. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Karena apa protokol kesehatan yang menjadi utama? Karena sumber penularan dari COVID ini adalah dari orang ke orang melalui droplet. Nah, sehingga kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan yang baik, maka ini akan menjadi sumber penambahan kasus yang tertinggi. Makanya sekarang ada PPKM darurat, semula adalah PPKM mikro dan sebagainya. Itu intinya saat ini lebih diperketat. Diperketat bukan lagi hanya daerah-daerah, tapi keluarga ya Pak Dirjen ya. Jadi satu keluarga, satu pegawai Dukcapil itu harus punya kontribusi mengawasi keluarganya masing-masing, mengawasi temannya masing-masing, dan juga mengawasi Dukcapil. Dan tentu saja melebar ke tempat yang lain, bagaimana berkontribusi kepada yang lain. Ya. Yang kedua adalah karena mobilitas. Ya. Nah, karena virus ini ditularkan oleh orang ke orang, maka kalau orang yang penderita ini bergerak, bermobilitas, pergi kemana-mana,
itu menjadi sumber penularan. Makanya sekarang ada program PPKM darurat itu adalah untuk betul-betul membatasi pergerakan orang. Sudah deh, kamu kalau nggak perlu jangan pergi, di rumah saja, ya, jangan pergi. Makanya ada program WFH, ya, WFO yang sekian persen, adanya unit esensial dan unit kritikal, itu intinya itu. Nah tentu saja nanti teman-teman Dukcapil harus berperan juga nih di mobilitas ini, ya, mobilisasi minimal keluarga besar Dukcapil dimanapun berada. Yang ketiga tentu saja ada 3T ya, tracing, testing, dan treatment pengobatan. Ini juga menjadi penyumbang terhadap lonjakan kasus, manakala testing kita tidak bisa memenuhi syarat atau tidak memenuhi target sebanyak 500.000 per hari yang disampaikan oleh para epidemiolog. Ya, ini juga perlunya kontribusi. Maaf sekali lagi Pak Dirjen, ayo Dukcapil juga diharapkan berperan di sini. Ayo yang kena kita lakukan tracing, kemudian dilakukan testing. Kenapa dilakukan testing? Dengan maksud kalau dia juga ketahuan, maka akan lebih cepat kita memberantasnya. Tapi apabila tidak dilakukan testing, ya, tracing tadi, maka inilah yang menjadi sumber penularan. Bayangkan, ya, sehingga nanti testing, tracing ini harus dilakukan oleh keluarga besar Dukcapil di kantor dan keluarga lingkungan masyarakatnya. Nah, yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, tentu saja ada varian baru yang nanti akan saya jelaskan. Varian baru ini ya lebih cepat, ya penyebarannya dan sebagainya, sehingga loh kok cepat sekali ya penyebarannya, tidak seperti dulu. Jangan-jangan juga ada peran dari varian baru dari Delta ini. Kemudian terakhir tentu saja vaksinasi. Vaksinasi bukan menyebabkan lonjakan kasus, tapi vaksinasi dapat menurunkan lonjakan kasus. Jadi kalau semakin banyak kasus, ya banyaknya pasien yang divaksinasi, makanya akan bisa menimbulkan kekebalan secara umum atau herd immunity, sehingga nanti kita bisa menekan lonjakan kasus ini. Nah tentu saja bagaimana peran teman-teman Dukcapil, ya tadi kalau vaksin ini ditarget oleh Presiden 1-2 juta per hari, ayo dong secara serentak kita di Indonesia. Silakan, saya kurang begitu paham teknisnya, tapi saya yakin Pak Dirjen dan tim sudah paham kira-kira apa sih yang bisa dikontribusikan oleh para Dukcapil. Nah Bapak-Ibu sekalian, jadi dengan lonjakan kasus ini yang menyebabkan darurat COVID sekarang, ayo kita mitigasi risiko. Satu, dengan bagaimana protokol kesehatan bisa kita mitigasi, mobilitas masyarakat, kemudian 3T, vaksinasi, dan varian. Ingat, 3T ini tidak selalu ini urusannya medis, urusannya dokter, urusannya kesehatan, tapi urusan kita juga, ya, memberikan info yang jelas sehingga orang-orang yang datang itu dapat dilakukan pemeriksaan atau testing juga. Tapi kalau kita tidak bisa menginfokan, ya saya kira petugas puskesmas itu akan sulit untuk melacak sekaligus melakukan testing. Pak Dirjen, ini walaupun maaf ya dari teman-teman Dukcapil saya kira sudah paham, saya cuma mengingatkan ulang. Di sinilah sumbernya. Biang keladi, biang keroknya COVID ini itu di sini. Ini kita lihat ada seseorang yang sakit COVID, ya, apabila dia tidak pakai masker dan dia batuk atau bersin, maka batuk bersinnya itu akan jatuh di sekitar dia, ya, dengan jarak 1-2 meter tadi. Tapi sebagian juga ada yang terbang, yang lebih kecil, namanya partikel-partikel kecil. Nah, apabila kita berada di sekitar dia dengan jarak yang di bawah 2 meter tadi, dan kita tidak pakai masker, inilah menjadi juga suatu risiko terjadinya penularan. Jadi, kenapa pentingnya masker kita, ya, karena orang bersin batuk itu kan nggak kita prediksi, Pak, tahu-tahu batuk gitu, nah, kita nggak tahu, apalagi yang sekarang OTG ya Pak Dirjen ya, OTG itu kita nggak tahu loh dia, padahal dia juga membawa virus yang cukup banyak. Dan kemudian di sini juga kenapa pentingnya cuci tangan, ya, kenapa pentingnya disinfektan. Jadi virus-virus yang jatuh di sekitar dia tadi, bisa di meja, bisa di sofa, bisa di meja rapat, itu apabila kita pegang oleh orang yang lain dan orang ini tidak bercuci tangan, ya,
maka kalau dia memegang mulut, hidung, atau mata, maka akan menjadi sumber penularan. Karena virusnya itu jutaan jumlahnya. Dan begitu juga kenapa pentingnya disinfektan. Nah sekarang mungkin di Dukcapil, Pak ya, kita lihat deh, kita jangan juga lengah dengan ini. Dengan darurat ini, ayo kita lakukan. Kalau kemarin disinfektannya hanya sehari sekali atau seminggu sekali, sekarang lakukanlah setiap ada suatu pertemuan atau suatu kegiatan yang melibatkan orang lain di sekitar kita. Contoh, Pak Dirjen, ada orang tamu datang, 2 orang, 3 orang, maka selesai langsung dilakukan disinfektan. Pak Dirjen, kalau di luar negeri ada beberapa negara yang memberikan contoh langsung dilakukan oleh pejabat itu, gitu loh ya. Jadi disinfektan langsung pejabat itu. Tapi mungkin di kita agak kurang, sehingga oke lah kita berikan mungkin office boy atau apalah cleaning service untuk melakukan. Tapi sekali lagi disinfektannya jangan menunggu nanti sore saja sekali, tidak. Jadi setiap tubuh itu, karena kita betul-betul saat ini strength dan strong betul untuk mengawal ini. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin sudah banyak tahu, tapi saya mengingatkan. Jadi virus tadi yang dibersinkan atau dibatukkan oleh penderita tadi di sekitar kita itu ada yang bertahan jam-jaman, tapi juga ada yang harian ya. Bisa ada yang 2-3 hari, ada yang 4 hari. Ya. Tetapi virus ini semuanya akan mati dengan disinfektan. Makanya tadi saya bilang, jadi begitu ada tamu atau ada rapat, selesai langsung dilakukan disinfektan supaya dia mati dengan disinfektan tersebut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen, izin, jadi ini juga suatu pemahaman kita supaya nanti kita bisa melakukan intervensi atau mitigasi. Jadi penularan COVID-19 ini itu dari orang ke orang, ya, dari satu orang ini dia punya keluarga, anak, istri, suami atau keluarga lah di sini, kemudian ada teman-teman sekantor, ya. Kemudian dia di lingkungan area publik, naik kereta, naik bis, atau di area parkir, ya. Kemudian juga dia berkontaminasi dengan di lingkungan kerjanya, apakah di kantin, di masjid, dan seterusnya. Dan juga jangan lupa, pribadi ini juga ada di lingkungan masyarakat. Nah, poin-poin inilah yang menjadi suatu sumber penularan yang perlu kita pahami bersama-sama dan kita sama-sama untuk menjaganya. Nah, alangkah eloknya kalau kita semua bangsa Indonesia secara pribadi, ya, kemudian secara kantor, secara keluarga itu mengawal PPKM darurat ini untuk mengurangi mobilitas, tujuannya adalah untuk mengurangi penularan tadi. Maka insya Allah kita akan nanti keluar dari pandemi ini. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan saja, kalau kita, pokoknya pegawai Dukcapil itu di rumah dengan 2 orang, apalagi 3 orang, 4 orang, dan 1-2 orangnya itu bekerja, bisa menggunakan kereta api atau menggunakan layanan publik ataupun mobil-mobil pribadi atau motor pribadi dan bisa berkontaminasi atau berhubungan dengan orang lain di sini. Begitupun begitu dia masuk kantor. Nah, makanya di sini adanya pengurangan adanya WFH itu dengan maksud agar tidak terlalu banyak orang yang berinteraksi. Nah, apabila seorang tadi di angkutan umum maupun di tempat bekerja itu dia ketemu orang yang positif, nggak tahu kan dia positif. Kadang-kadang dia OTG, wah orangnya gagah, keren gitu ya. Ternyata dia OTG, dan dia nggak pakai masker lagi, dia batuk bersih di sekitar itu. Maka kita pun akan menjadi suatu transmisi. Dan kita pulang, ya tentu saja akan menyebarkan itu. Nah untuk itu mohon hati-hati betul, keluarga kita begitu dia pergi, diingatkan bagaimana dia harus rapat dengan protokol kesehatan, dan juga menjaga jarak yang bagus pada siapapun selama dia di kantor maupun selama dia di perjalanan. Pak Dirjen mengingatkan ini titik lengah atau titik lengah kita yang sering terjadi. Nah, kita kadang-kadang masih ada kebiasaan makan bersama. Jangan dipikir makan bersama hanya 2 orang, 3 orang dengan orang yang
tadi OTG salah satunya, ini tidak menyebabkan. Ini juga harus menjadi suatu catatan. Jadi saat ini, ayo janganlah kita makan bersama lagi dah sekarang, makan sendiri-sendiri, kecuali mungkin di rumah ya. Karena kita tahu di rumah adalah orang-orang yang kita anggap betul-betul oke. Yang kedua juga mungkin kalau kita menghadiri pemakaman, apalagi keluarga, lupa dia bisa berjabat tangan, berpelukan, tangisan, ini juga. Jadi titik-titik lengah ini tolong disampaikan kepada keluarga dan masyarakat kita. Ayo dong, ini zamannya saat ini begini, darurat. Jadi tidak boleh lagi ada toleransi dulu sampai nanti betul-betul wabah ini selesai. Ini juga ya rapat-rapat dengan tatap muka. Saya kira kalau di Dukcapil sudah mulai berkurang ya Pak, sudah tidak lakukan lagi rapat tatap muka. Kemudian ada olahraga bersama. Nah ini yang paling masih sering terlihat, yaitu orang-orang yang sedang selfie. Begitu pas selfie, ayo buka masker dong, biar kita lebih cantik, lebih gagah gitu. Dia lupa kalau inilah menjadi kesempatan, dan seterusnya. Nah, sehingga titik lengah ini mungkin di Dukcapil ini bisa disebarkan Pak, untuk diingatkan kepada seluruhnya, inilah titik lengah yang bisa menjadi entry point menularnya COVID-19. Kemudian Pak Dirjen izin menyampaikan juga seluruh Dukcapil dan keluarganya saya kira juga sudah mengenali gejala-gejala COVID ini. Jadi mungkin imbauan saya, gejala-gejala yang ada di sini, ada batuk, ada demam itu jangan dianggap enteng atau sepele, tapi juga jangan terlalu cemas. Jadi kalau ada gejala-gejala ini, ya waspada dulu. Apabila terjadi begini, apakah perlu kita diberikan obat, dan mungkin juga berkonsultasi kepada pihak kesehatan. Dan yang paling sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat selain demam dan batuk adalah penciuman dan pengecapan yang berkurang. Nah kalau ada tanda-tanda ini, itu adalah gejala awal dari COVID. Nah sehingga dia harus dilakukan pemeriksaan apakah antigen atau PCR. Dan mengingatkan kita semua yang terutama di usia di atas 40 dan seterusnya ini ada penyakit-penyakit yang menjadi perhatian. Karena apa? Penyakit-penyakit komorbid ini itu sudah berat. Tanpa COVID pun dia sudah cukup berat. Contohnya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, apalagi yang tidak terkontrol. Itu dia udah berat. Apalagi kalau dengan COVID semakin double. Sehingga hati-hati kepada yang komorbid untuk juga lebih hati-hati agar bisa mengenali sekaligus menghindari COVID tadi. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi tanda-tanda yang kritis ya, atau yang kita sebut dengan early warning signs ya of COVID ini, yaitu apabila kita, kok sulit bernapas ya saat sekarang ini ya, kok agak napasnya kayak ada hambatan, tersumbat. Kemudian kok terasa dada saya kok agak nyeri, ya menetap, ya kayak rasa tertekan gitu ya. Ya, apalagi ada penurunan kesadaran. Nah, syukur Pak Dirjen kalau diperkenankan nanti para pimpinan Dukcapil ini ya masing-masing punya alat pengukur saturasi namanya oximetri ya. Itu murah kok, cuma sekitar 100-an gitu ya. Tapi ini penting sekali untuk mengukur. Apabila di bawah 95%, maka ini sebagai tanda kita harus segera mendapatkan pertolongan untuk ke rumah sakit ya. Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu pemahaman kita bersama, karena tidak ada pemahaman ini maka akan menumpuk pasiennya. Contoh, apabila dia tanpa gejala, ini semuanya ini positif ya. Ya, ini dia tanpa gejala itu ya sehat dia, nggak apa-apa ya. Tapi setelah diperiksa dia punya positif PCR-nya atau antigen rapid-nya. Yang kedua ringan. Nah, tanpa gejala dan ringan ini, walaupun dia PCR-nya positif, tidak harus panik dan tidak harus selalu langsung ke rumah sakit. Karena apa? Rumah sakit saat ini sudah penuh dengan pasien-pasien COVID dengan gejala yang sedang dan berat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau keluarga kita
positif panik langsung minta dirawat di rumah sakit, maka itu akan menjadi risiko. Ya, nanti saya akan terangkan ya. Jadi ada 5 ini ya. Jadi untuk tanpa gejala dan ringan ini cukup dirawat di rumah atau isolasi mandiri. Nah, untuk yang sedang cukup di rumah sakit yang terdekat. Nah, memang kalau berat dan kritis terutama di Jakarta ini harus ke rumah sakit yang memang untuk rujukan. Contohnya Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Fatmawati, Gatot Subroto, RSCM, dan beberapa rumah sakit daerah yang ada di Jakarta. Sedangkan di provinsi itu seluruh rumah sakit di provinsi itu adalah rumah sakit rujukan COVID untuk rumah sakit pemerintah. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian atau keluarga kita yang tanpa gejala ringan, jangan langsung ke sana ya. Cukup mungkin ke klinik dulu atau ke rumah sakit yang terdekat ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita diisolasi di rumah ya, di rumah itu ada yang harus kita lakukan, tapi juga ada yang nggak boleh dilakukan. Karena masyarakat yang juga panik ini kadang-kadang terima informasi dari medsos, terima informasi dari apa, semuanya dituruti. Ada obat Cina, ada obat Korea, ada obat Arab, obat macam-macam. Jadi tolong diseleksi betul, konsultasikanlah kepada teman-teman di sekitar kita, dokter yang ada, boleh dok kami minum ini dan sebagainya, ya. Supaya apa? Kalau kita OTG ringan, jangan panik-panik, biasa aja. Cukup dengan vitamin, dengan obat-obat herbal biasa, saya kira cukup ya. Jadi jangan sampai nanti isolasi mandiri di rumah, minum antibiotik, macam-macam gitu ya. Saya kira nanti perlu perhatian. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, informasi Menteri Kesehatan sudah melaunching namanya layanan jasa telemedicine. Jadi seluruh rakyat Indonesia yang ingin melaksanakan telemedicine itu artinya begini, dia datang ke suatu laboratorium atau ke suatu puskesmas, apabila hasilnya positif, dia bisa memasukkan suatu aplikasi di sana untuk berkonsultasi kepada dokter sekaligus mendapatkan obat yang gratis. Saya kira ada 10 account yang bisa diakses oleh masyarakat terhadap telemedicine ini. Kita bisa berkonsultasi dengan dokter dan akhirnya nanti akan mendapatkan resep bila mana diperlukan dan kita tinggal ambil di suatu apotek dan itu semuanya gratis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi mengingatkan supaya kita paham juga dan sampaikan kepada keluarga dan masyarakat, apa betul ya saya ini COVID ya? Nah, untuk itu seseorang yang disebut COVID apabila ya itu hasil swabnya positif. Jadi hasil PCR-nya positif, baik itu bergejala maupun tanpa gejala. Jadi walaupun dia nggak demam, nggak batuk, nggak ada apa-apa, tapi begitu PCR-nya positif, maka dia menjadi orang yang kita sebut dengan pasien COVID. Ya. Kemudian swab antigen positif. Ya. Jadi antigen aja, rapid antigen itu kita sebut dengan pasien positif, tetapi disertai dengan gejala-gejala ini. Ya, dengan gejala-gejala ini. Kemudian swab rapid antigen positif dengan riwayat kontak erat maupun klaster. Jadi dia kontak erat dengan pasien, maka swab antigen saja sudah dianggap sebagai dia pasien COVID. Nah, apalagi kalau ada, waduh, penciuman saya kurang nih Pak Dokter ya, kemudian saya mau makan kok nggak ada rasanya lagi ya, hambar semua atau asin semua gitu ya. Ini salah satu tanda yang perlu kita ketahui. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan, jangan terlalu panik, kita kenali supaya kita bisa melakukan mitigasi berikutnya. Nah, kalau salah mitigasi, salah langkah, maka akan membuat suatu kepanikan ya. Oke. Nah, sekarang isolasi mandiri tadi ya, yang positif tadi tanpa gejala atau ringan, dia bisa diisolasi mandiri di rumah saja ya. Tapi dengan syarat di rumah itu ya tidak ada bayi lah, tidak ada lansia atau orang-orang yang dengan imun yang rendah. Jadi silakan di rumah, dia terpisah kamarnya, tapi kalau tidak ada, maka ayo kita masing-masing menggerakkan pemerintah daerahnya agar dilakukan, dibuat suatu tempat tentang isolasi mandiri. Nah sekarang terakhir masalah mutasi Pak Dirjen ya. Jadi virus ini kan makhluk hidup, dia juga akan berusaha hidup, salah satunya dengan bermutasi agar dia lebih, katakanlah kalau kita bermutasi itu kayak digital ya, ada
apa namanya, dulu 2.0, 3.04, sekarang 5.0 ya. Yang 5.0 itu begitu dia transmisi. Dan mutasi ini hal yang wajar dalam satu kehidupan. Nah, langsung saja ke varian yang ada di dunia saat ini. Dulu varian itu artinya virus yang awal berkembang membentuk variasi baru, menyebut dengan varian baru namanya ya. Ini WHO dulu dengan kode-kode ini, pusinglah kita ya mengapalkan ini, akhirnya keluar istilah begini. Ada alpha, beta, gamma, epsilon, delta, dan saat ini ada lambda. Nah, kenapa delta ini yang saat ini menjadi momok di kita? Karena dalam jurnal dikatakan dia transmisinya lebih tinggi ya dari yang lain. Kemudian ini lagi dia menyesuaikan dengan sistem imun di tubuh itu sangat pintar, menghindari atau katakanlah memanipulasi sehingga tidak dikenali oleh sistem imun sehingga dia bisa menyebar dengan cepat di sana. Jadi intinya itulah kenapa kok delta ini menjadi cepat menyebar, karena dia bisa bersembunyi dan mengelabui sistem imun di dalam tubuh ya. Nah, ini ada 3 yang ada di Indonesia, tapi saat ini yang ramai adalah delta ya, yang khusus dari India ya. Nah, ini singkat saja, delta ini 43 sampai 90% lebih tinggi ya, hampir 10 kali lipat ya. Dia dari India. Nah, ini gejalanya nih. Jadi di samping gangguan pernapasan tadi, ada sakit perut, hilang selera makan, muntah mual, nyeri sendi, dan sebagainya. Ini salah satu tanda-tanda yang kita harus waspada, ini adalah bentuk dari gejala delta ya. Dan ini disampaikan oleh para ahli, penyebarannya cukup tinggi, 5-10 detik itu sudah bisa memberikan penularan. Nah, ini gejala-gejala yang kita langsung ke delta ini ya. Nah, delta yang banyak di kita, delta 16172 ini ya, dia dari India. Nah, ini gejalanya tadi ya, sakit kepala, tenggorok, flu, dan seterusnya. Ini salah satu tanda yang kita waspadai, ini kemungkinan adalah varian delta. Ini obat-obat yang mungkin perlu kita pahami saja. Jadi sekali lagi, untuk yang OTG dan ringan tadi, janganlah dikasih macam-macam ya, nggak perlu di sini. Ya, cukup dengan vitamin ya, atau antiviral itu yang ringan juga ya. Nah, kalau yang berat bisa dengan plasma konvalesen, bisa dengan sel puncak ya. Kemudian dengan alat untuk bantuan napas kalau di rumah sakit ya. Vitamin yang perlu adalah ini ya, CDE ini vitamin yang memang kita anjurkan oleh WHO yang harus kita konsumsi oleh kita. Jangankan orang sakit, orang sehat pun diharapkan punya konsumsi itu dengan bisa menjaga stamina tubuh. Sekarang terakhir vaksin ya. Vaksin ini intinya kan memasukkan suatu bagian dari virus agar timbul kekebalan yang didapat oleh tubuh kita. Ini untuk contoh. Jadi imun tubuh itu, kekebalan tubuh itu bisa timbul alami ya. Jadi kalau ada penyakit, virus, kuman masuk ke sini, kemudian sel tubuh membentuk namanya antibodi yang spesifik, antibodi ini kekebalan ya. Nah, apabila ada penyakit yang lain masuk, penyakit yang sama masuk, maka dia akan dinetralisir sehingga tidak lagi orang itu bisa kena. Nah, sekarang dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu disebut dengan passive immunity, yaitu pasif ya, kekebalan yang pasif. Jadi kita menyuntikkan langsung antibodi ya, yang divaksin itu. Nah, sehingga kalau ada virus yang masuk sudah akan langsung dinetralkan. Ini teorinya begitu. Walaupun di beberapa keadaan di lapangan ada juga yang habis diimunisasi kok masih kena ya. Ini juga ada. Nanti kita akan berdebat diskusi tentang hal itu ya. Nah, supaya kita informasi saja, vaksinasi ini kan satu virus itu ada yang disebut dengan viral vector di tubuhnya itu, ada DNA, ada RNA. Nah, tergantung perusahaannya, pabrikannya mau ngambil apa dia penelitian untuk itu. Umpamanya Sinovac beda dong dengan Pfizer, beda lagi dengan AstraZeneca, itu tergantung kesempatan. Tapi semuanya sama-sama untuk vaksin yang
bisa dipergunakan oleh kita. Nah, Bapak sekalian, mohon bantuan juga kepada para Dukcapil ya, teman-teman. Jadi kenapa vaksin ini sangat penting bagi kita dan mohon digerakkan betul. Nanti di samping nanti dia minta KTP atau NIK tadi, yuk disampaikan gerakan vaksinasi. Nah, nggak tahu nanti Pak Dirjen kalau bisa menggerakkan Dukcapil namanya satu provinsi gitu Pak, serentak gitu, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang lain melakukan vaksinasi massal. Saya kira sudah dilakukan mungkin ya. Itu intinya begini. Jadi harapannya kalau kita ada orang sehat divaksinasi sebanyak ini, maka insya Allah nanti tidak akan terjadi penyakit lagi ya, akan kebal semuanya. Tapi kalau yang divaksinasi hanya segelintir orang tidak mencapai 70 sampai 80%, maka virus ini tetap bisa menyebar di sini. Ya, jadi intinya kita menggerakkan vaksinasi dengan capaian yang sampai 80% lebih. Dengan maksud kita timbul kekebalan yang secara masif atau massal ya. Nah ini saya kira biar kita tahu saja kalau vaksin yang ada di Indonesia itu ada macam-macam ini, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, maupun Sinovac ya, yang sudah direkomendasi oleh pemerintah, dan muncul juga ada vaksin Nusantara, kemudian vaksin gotong royong, dan sebagainya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen, izin mengakhiri paparan saya ini, sharing, ya kita tetap mengingatkan tadi ada 3M, sekarang 5M, bisa dikembangkan menjadi ada yang menyebabkan 10M, silakan. Intinya adalah satu, menjaga jarak, ya, menjaga jarak, kemudian pakai masker, dan masker pun harus jelas. Yang penting jangan sampai masker asal nutup tapi juga tidak pas. Kemudian mencuci tangan dan seterusnya. Intinya adalah menjaga mobilitas agar tidak terjadi kerumunan dan sebagainya. Nah, 3T juga penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada anggota keluarga Dukcapil atau ada anggota masyarakat yang itu, maka diajak untuk dilakukan tracing dan testing untuk orang-orang yang kontak erat. Karena apa? Kalau tidak, maka orang kontak erat ini juga menjadi sumber penularan. Dan inilah yang menjadi juga biang kerok bagi kita semuanya. Nah, dengan 5M, dengan 3T, dan vaksinasi bagus, maka insya Allah Pak Dirjen kita akan keluar dari krisis ini dan kita akan kembali normal seperti sedia kala. Nah, ini sebagai take home message ya. Ini yang penting nomor 2 ini Pak. Jadi apabila kita sudah divaksin, jangan merasa kita sudah kebal. Tetap kita harus protokol kesehatan dan membatasi mobilitas. Karena apa? Kita pun bisa kena lagi atau reinfeksi, atau kita bisa kena dengan paparan yang terus-menerus. Jangan dikira walaupun kita sudah diimunasi, kita kebal, bukan begitu ya. Kemudian, nah ini, karena varian Delta ini menyebar hampir 10 kali lipat, lebih cepat dan lebih singkat, maka harapannya kita semua itu harus beradaptasi dengan kewaspadaan yang juga lebih 10 kali lipat ya. Dan juga konsumsi obat hati-hati, jangan sampai nanti ada informasi, minum obat itu. Dan sekarang lagi ramai kan, ivermectin ya, minum obat itu ada dosisnya, dan saat ini lagi dalam penelitian ya. Dan obat saturasi oksigen yang menjadi kita dalam desaturasi oksigenasi. Terakhir, CCTV Pak, juga jangan menjadi panik bagi masyarakat. CCTV itu adalah bagian dari pemeriksaan saja. Yang penting itu adalah positif dan negatif, dan untuk CCTV di yang merawat. Demikian Pak Dirjen, Pak Seksdijen, dan kawan-kawan semuanya, sharing saya mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah lakukan aksi para Dukcapil untuk mengatasi COVID-19 ini. Kemudian kalau memang ada kesempatan boleh kami diskusi, tapi kalau tidak, kabar kita Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang luar biasa, singkat, padat, dan hampir 1 jam kita tidak terasa, Mas Dr. Syahril.
Ya, Mas Sahril Mansur, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Dr. Sahril Mansur. Paparan yang luar biasa, Mas Dokter. Saya lihat di chat room juga sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti monggo, Mas Dokter boleh dipilih sendiri karena ada yang bertanya tentang airborne, ada yang bertanya tentang mengapa saya sudah vaksin kok tertular lagi, kemudian cara pencegahannya ada. Ini tadi sudah luar biasa. Dari judulnya saja sudah menarik banget ini teman-teman semuanya. Dan saya laporkan kepada Mas Dr. Sahril Mansur, ini ada 1000 yang di Zoom ini sudah penuh. Ini ada yang beberapa kali tertolak dan ada yang di YouTube. Dari judulnya saja sudah keren banget. Satukan aksi Dukcapil menghadapi darurat COVID-19 yang mengancam kita. Nah ini satu judul yang inspiratif dan mengingatkan kita. Dan nanti untuk materi saya mohon izin Mas Sahril akan kita bagi semua, kita share karena ini detail dan bagus banget. Silakan. Oke, minta izin untuk kita bagi pada panitia. Nanti materi saya bagi untuk kemudian kita share bersama-sama. Nah, Mas Dokter ada beberapa pertanyaan di chat. Monggo kalau mau dipilih yang mana sesuai waktu yang tersedia bagi penjenengan. Atau gini Pak, Mas Zudan, karena saya kesulitan membaca banyak banget ini, mungkin kalau ada yang mau langsung aja boleh saya kira ya? Oh boleh, nah, silakan yang mau bertanya untuk raise hand, nanti dari panitia akan memberikan ruang untuk raise hand. Reza Dukcapil, silakan. Reza Dukcapil sudah raise hand. Silakan. Silakan, ini Mas Reza ini penyintas ini Mas. Bukan Bapak, izin mohon maaf. Oh belum ya, jangan sampai kalau begitu. Ya Bapak. Mohon izin Bapak Dirjen, mohon izin Bapak Ses, mohon izin Bapak Ibu Kepala Dinas. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin Pak Dokter bisa menjawab nih. Sebenarnya singkat saja Pak, apakah kita bisa divaksin Pak? Nanti kalau seandainya dengan hal ini 2 kali dengan merek yang berbeda, begitu Bapak. Kemarin kan kita sudah divaksin Sinovac, mungkin kalau seandainya nanti ada lagi datang mungkin Pfizer atau merek yang lain, apakah kita bisa divaksin sebanyak 2 kali begitu? Itu saja Pak. Mohon izin Pak Dirjen, terima kasih. Mas Reza, terima kasih. Kemudian saya sambung pertanyaan kedua dari chat room Mas Dokter. Ya. Itu pertanyaannya, transmisinya bisa nggak melalui kertas permohonan layanan Dukcapil? Jadi kan kalau di Dukcapil kan banyak yang mengisi formulir ya Mas ya. Nah itu transmisinya melalui kertas bisa atau tidak? Ini 2 dulu Mas, monggo. Ya, oke ini viral atau trending topik di vaksin ya Pak Dirjen. Masalah vaksin, ini rame. Yang terakhir ini ramenya gini, apakah kita boleh booster? Wah belum selesai aja udah mau booster ya. Saya ditawari itu Mas untuk yang ketiga, di booster kan. Ya, ini kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan begini Pak ya. Padahal penduduk kita kemarin kan baru 13-15% yang baru itu masih kurang banyak ya, masih kurang banyak. Sehingga untuk itu kita sebetulnya harusnya semuanya dulu ya. Memang muncul kemarin ide atau usulan dari PBID tolong untuk nakes-nakes dilakukan booster setelah 6 bulan. Teorinya memang ada, tetapi ini masih dipertimbangkan. Kali ini kan program ya, Pak Dirjen ya, program karena kaitannya dengan biaya, dengan macam-macam. Itu booster. Yang kedua lagi tadi, gimana kalau divaksin ini? Kenapa kok ada efek sampingnya, ada yang tidak antara Sinovac dengan AstraZeneca dan seterusnya gitu kan. Kemudian, nah ini tadi, kalau dia vaksin 1, wah besok saya nggak mau lagi dong ini, saya mau minta pindah ke itu gitu ya, dan seterusnya. Jadi prinsipnya sebetulnya untuk kedua kali itu vaksinnya direkomendasikan harus sama Pak. Jadi sama, kalau Sinovac 1 ya Sinovac 2 ya. Kalau umpamanya AstraZeneca 1 dan AstraZeneca 2. Tapi nanti ke depan itu ada vaksin hanya sekali loh Pak Judan ya, cuman sekali nanti. Jadi rekomendasinya begitu Pak ya. Kecuali ya Pak Reza, andaikan nanti ternyata kesulitan vaksinnya, ya kan bisa jadi ya Pak ya, karena transportasi, karena apa, pemerintah akan memberi pengumuman. Oh kalau yang pertama banyak kemarin Sinovac nih, ini contoh ya. Ternyata kehabisan dan waktunya sudah mendekati untuk yang kedua,
maka pemerintah nanti akan mengumumkan apa boleh atau tidak untuk dilakukan dengan vaksin kedua dengan merek yang lain. Tapi saya jawab untuk yang sekarang, selama tidak ada masalah dengan vaksin, maka harus sama, ya. Kemudian untuk yang booster tadi, Mas ya, jadi yang booster masih belum direkomendasi oleh WHO, belum oleh PMA. Jadi ya kalau ada yang nawar-nawari ya udahlah, kasih yang belum bekerja, belum divaksin pasien dong rakyat kita, karena kita ini. Jangan kita maaf ya, kecuali tadi rekomendasi resmi dari IGI atau nanti kepada pekerja-pekerja yang kritikal dan esensial. Nah, saya kira itu menjadi pertimbangan termasuk yang pelayanan publik. Nah, kemudian untuk kertas tadi iya, kan tadi kan sudah. Jadi bercak atau apa namanya droplet tadi bisa nempel di mana-mana, sudah di kertas. Tadi di kertas kayaknya ada yang jam, ada yang hari, ya. Nah, sehingga teman-teman Dukcapil, kepala dinas, saya kira harus ada standar juga tuh, ya standar untuk memberikan berkas tidak ketemu antara orang dengan orang, dan kemudian untuk berkas juga dilakukan desinfektan. Saya kira itu dibuat standar saja. Nah, kita tidak tahu tuh di kertas itu tadi dibawa oleh orang ya Pak ya, ternyata dia batuk, berarti dia ternyata UTG masuk. Nah, dimasukkan ke petugas kita kena, dia tidak pakai masker, maka itu menjadi kehati-hatian. Artinya 10 kali lipat kita harus lebih waspada. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih Mas Dokter. Saya beri kesempatan raise hand untuk Kota Tidore, Indonesia Timur dulu karena sudah mau Jumatan. Saya persilahkan. Dan ini usul menarik dari Dukcapil Kaltara, Mas Dr. Sahril. Ya. Tolong Pak Dirjen, Pak Dr. Sahril, kita sandra aja, bisa memberi penjelasan lebih panjang lagi. Gitu. Siap. Silakan Kota Tidore. Dibukakan Kota Tidore, karena sudah mau Jumatan, kita beri kesempatan dulu Indonesia Timur. Oh, Tidore masih Jumatan masih boleh ya? Dan setengah 12 di sana. Bukan, Jakarta kan, kalau Jakarta kan tidak direkomendasi Pak ya. Oh ya, Jakarta libur. Ditutup dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sekretaris Dinas Dukcapil. Mohon maaf. Kemarin kami sebelum saya bertanya di Pak Dokter sehubungan dengan isolasi mandiri. Kebetulan di daerah-daerah tertentu rumah sakitnya udah penuh sehingga isolasi ini dibuang ke mandiri di rumah masing-masing. Persoalannya, apakah 7 hari atau 14 hari itu kemudian menjamin bahwa seseorang itu bebas dari COVID-19? Itu permasalahannya, Pak. Karena waktu jadi kami batas sampai di situ dulu. Makasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak mungkin. Waalaikumsalam. Silakan Mas Dokter. Mungkin ada lagi nggak? Satu lagi mungkin Pak. Satu lagi silakan. Itu Ibu Riyama itu tangannya udah ngacung Ibu terus itu. Riyama, silakan Ibu Riyama. Ibu Riyama. Iya. Di-mute dulu, di-unmute dulu. Iya, Dok. Di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Ses. Dok, saya itu punya penyakit pengentalan darah sama imun sudah 7 tahun lebih ya. Selama ini aman-aman saja, nggak masalah. Karena saya makan garam, saya diet banget garam karena saya punya pengentalan darah. Akhirnya saya jatuh 1 tahun yang lalu, pas Maret Dok. Nah saya sekarang setiap bulan itu ke dokter, terus saya tanya, Dok, boleh tidak saya vaksin? Nah, Ibu suka keluar nggak? Enggak, Dok. Paling saya kalau ke rumah sakit, saya bilang gitu, Dok. Nah, pertanyaannya terus saya dikasih anak saya Rea Health. Nah, itu kata dokternya boleh. Dokter Sukamto, mungkin dokter kenal, dokter ahli imun. Nah, itu pertanyaannya apakah Rea itu memang efektif? Karena kalau vitamin C terus terang saya punya mah akut, jadi saya hanya dikasih vitamin itu kapit D3 Dok. Mungkin itu terus di lingkungan saya nih, di sebelah persis saya sama di depan rumah saya ada tiga keluarga yang kena COVID. Apakah dengan imun saya rendah ini, saya terus terang, aduh, sport jantung banget Dok. Jadi seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Silahkan Mas. Oke, makasih Pak Dirjen. Pak Dirjen, dari yang tidore tadi ini menarik dan menjadi strategi saya kira Pak. Di beberapa perusahaan, beberapa kantor sudah melakukan, ya, yaitu bagaimana memberikan isolasi mandiri buat pegawai dan keluarganya. Nah, apalagi di masa sekarang dengan rumah sakit yang banyak penuh, maka isolasi mandiri ini dipandang perlu, Pak. Apabila di rumahnya tidak memenuhi syarat. Kan bisa jadi rumahnya, maaf ya, rumahnya dia kos-kosan atau kecil, kemudian tetangganya rapat sekali, kemudian ada bayi, ada orang tua yang usia lanjut, yang semuanya risiko tinggi, gampang penularan. Nah, makanya tadi saya sampaikan mitigasi risiko bagi kita, selamatkan dulu orang-orang Dukcapil ini agar yang terkena tetap tenang, tetap kita awasi, dan tidak selalu harus di rumah sakit. Tetapi apabila isolasi mandirinya kurang bagus, itu Pak Dirjen ya, mungkin nggak memenuhi syarat, maka dia di rumah akan menjadi sumber juga, hati-hati kan situ. Nah, saran saya masing-masing kepala dinas yang ada di provinsi ya memang harus ada upaya yang bersama. Tadi kan artinya kan aksi kan, yuk kita beraksi. Jangan sampai anggota Dukcapil itu kena dan masuk dalam kategori yang berat karena ketidaksiapan kita melakukan intervensi, ya Pak ya. Nah sekali lagi kalau kita mendengar berita Pak Dirjen maupun Pak Sesdirjen yang isolasi mandiri pun ya mungkin karena ada stres, ada apa, dia bisa jatuh ke. Nah kalau pengalaman kami, izin share pengalaman ya Pak Dirjen ya, nggak apa-apa ya. Jadi, Mas. Jadi pegawai-pegawai kita yang itu kan didata nih, didata dan silakan memilih di isolasi mana. Kalau di Jakarta lebih gampang karena Pemda DKI menyiapkan banyak. Wisma Atlet, kemudian besok adalah rumah sakit Wisma Haji ya Pak ya, kemudian ada di Rumah Susun Nagrak dan seterusnya. Artinya kalau Jakarta insya Allah akan bisa bekerja sama dengan Puskesmas untuk isolasi mandiri. Tetapi untuk beberapa daerah yang mungkin itu, ya saya kira memang pemerintah daerahnya harus diajak, bukan hanya untuk Dukcapil, tapi isolasi mandiri untuk namanya Pemda Riau, Pemda Sumatera Selatan, ya itu harus dilakukan dan itu menjadi tanggung jawab kita pemerintah. Ya, kalau swasta kebetulan di Bank Mandiri ya Pak Dirjen, alhamdulillah bagus Pak. Di sana ada satu shelter yang sampai 10 sekarang ini, ya bisa menampung sampai 500 orang untuk dilakukan isolasi mandiri. Dan semuanya bisa dikelola dengan baik oleh tim manajemennya Mandiri dengan kami sebagai konsultan atau ngawasi dari itu. Nah, untuk masalah waktu, itu sudah ada pedoman ya Pak Tidore, yang dari Tidore tadi ya. Jadi yang OTG, ya, OTG juga harus diisolasi mandiri ya, nggak boleh dia berkeliaran, jangan ya. Ya, kalau dia di rumah pun tadi kalau nggak boleh syarat jangan di rumah, harus bisa di hotel atau di mana lah yang dia memang tidak interaksi dengan banyak orang. Yang kedua adalah yang ringan. Nah, yang ringan. Nah, sekarang yang masalah Pak Dirjen, yang sedang pun karena tidak bisa masuk ke rumah sakit dengan kondisi penuh, terutama di Jakarta, maka dia bisa isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat. Nah, siapa yang mengawasi? Ya tadi ada rangersnya Dukcapil atau rangers-rangersnya itu untuk bisa mengawasi orang-orang isolasi mandiri. Isolasi mandiri jangan dibiarkan ya, kalau Bapak Ibu sekalian harus diawasi, ya. Jadi jangan dibiarkan kamu isolasi mandiri, bukan. Jadi dia harus suhu, kemudian tadi saturasi oksigen, keluhannya bertambah atau tidak. Karena gini Pak Dirjen, tugas kita para Dukcapil ini juga harus meyakinkan dan berusaha keras tidak terjadi menambah derajat tadi. Pokoknya OTG jangan jadi ringan, yang ringan jangan jadi sedang. Jadi kalau bisa stop. Betul. Ya. Harus sembuh, harus lebih ringan ya Mas ya. Ya, kalau bisa ya semua tidak bisa menghindari paparan kan, bisa paparan di mana-mana ya. Nah, tapi kalau bisa jangan sakit, gitu aja Pak ya. Ya. Dan waktu tadi ya kita 10 hari Pak ya, 10 hari. Tetapi di Jakarta Pak ya,
kebetulan di Mandiri juga, itu tidak lagi 10 hari, Mas. Kita 7 hari, kalau dia tidak ada gejala lagi, dan itu kita pulangkan, supaya tempatnya dipakai orang lain. Karena saking banyak yang antri, gitu ya. Nah, terakhir Bu Riyama ya, Bu Riyama dari Riau, memang vaksin ini ada nanti yang disebut dengan indikasi dan kontraindikasi. Ya, contohnya ibu hamil janganlah dilakukan itu gitu ya. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang juga tidak bisa dilakukan ini. Dulu ya, hipertensi itu 180 nggak boleh loh, sampai 100, sekarang 200 boleh. Jadi penyakit-penyakit ini apabila terkontrol, itu masih diperkenankan asal dengan pengawasan dokter. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Dr. Syahril, ini luar biasa. Pertanyaannya semakin lama semakin bertambah banyak ini. Yang ringan-ringan misalnya Mas Syahril, kalau nanti masih ada waktu, ibu menyusui boleh divaksin atau tidak, misalnya. Kemudian ada pertanyaan yang ini agak susah nih, obat yang paling manjur untuk COVID kapan ditemukan? Nah ini wallahu alam, ini memang agak kita belum tahu. Dan untuk teman-teman semuanya yang terkait dengan teknis kedukcapilan nanti kita bahas setelah ini, ya saya sudah membaca chat room-nya. Mungkin satu lagi saja, Mas Dr. Syahril, saya karena tahu kesibukan Mas Dokter yang padat sekali. Mungkin satu lagi yang ibu menyusui tadi, atau terkait dengan anak-anak kecil yang ibunya terkena COVID, dia harus disusui, dan seterusnya, ini bagaimana? Ya, jadi gini, nah ini perkembangan ilmu ya Pak Dirjen. Dulu kita hanya boleh 18 sampai 59, 60 gitu ya. Ya, Memang berkembang, betul. lansia sampai umur berapa boleh. Nah sekarang berkembang lagi untuk umur 12 sampai 17 sudah boleh. Nah dulu kan nggak boleh. Itu karena perkembangannya ilmu sehingga vaksin ini mungkin menyesuaikan itu, gitu ya. Dan nanti kemungkinan kedua berikut lagi bisa saja lo turun lagi. Semua umur bisa dilakukan. Karena apa? Saat ini banyak sekali loh anak-anak itu juga kena COVID sekarang ini. Nah sekarang untuk yang ibu menyusui boleh dilakukan vaksin karena penyebarannya itu bukan melalui vaksin. Tapi untuk yang ibu hamil itu untuk tidak diberikan dulu karena kode etiknya itu tidak melakukan intervensi apapun kepada ibu karena ada janin ada di dalamnya. Gitu Pak. Yeah. Terima kasih Pak Dr. Syahril Mansur, kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Ini paparan yang luar biasa, tidak terasa sudah 75 menit kita mendengarkan dan berinteraksi dengan beliau. Kita harus memahami beliau ditunggu pasien yang sangat banyak sekali yang harus beliau rawat, beliau jaga. Nanti kita agendakan lagi kalau ada hal-hal yang khusus, saya minta waktu ke Mas Syahril lagi ya Mas ya. Sementara ini kita cukupkan, terima kasih banyak, salam hormat kami, ini 1000 lebih yang mendengarkan Mas Dr. Syahril Mansur pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah, menyehatkan kita semua, menjaga bangsa. Amin. Dan teman-teman Dukcapil kita tindak lanjuti setelah ini, aksi kita bagaimana. Sekali lagi terima kasih Mas Dr. Syahril Mansur, Direktur Utama RSPI Suliantoro Sarwoso dan PLT Dirut Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih, aplaus untuk beliau. Ya. Mas, terima kasih luar biasa kepada warga Dukcapil langsung dipimpin Pak Dirjen. Makasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makasih. Amin, amin. Terima kasih Mas. Ya, sedikit lagi ya Pak. Ya, terima kasih teman-teman Dukcapil. Saya ingin menambah waktu lagi kurang lebih 30 menit saja. Dan minggu depan kita dalami lagi di hari Senin. Ya, tolong Pak Ses di-slide-kan paparan yang sudah kita siapkan. Ini begini, setelah kita data kepada para Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, kami melakukan pendataan dari kemarin, ternyata teman-teman kita yang sakit itu hampir 800, pusat dan daerah. Hampir 800, ini angka yang besar, maka saya akan bentuk Satgas untuk memonitor. Ketua Satgasnya saya tunjuk yang ibu-ibu, direktur kita, Bu Ningrum, sebagai Ketua Satgas ini yang sudah mendata setiap hari kematian di masing-masing daerah. Nanti anggota Satgasnya 34 Kadis Provinsi. Nah, masing-masing memonitor di kabupaten kota. Penanganannya bagaimana yang sakit. Kalau di daerah-daerah yang tidak ada yang sakit, bagaimana pelayanan publiknya terkait dengan PPKM ini. Nah, ini yang perlu saya detailkan di pagi hari ini, rekan-rekan semua, terkait dengan
tanggal 3 sampai dengan 20. Pertama yang harus kita lakukan dalam pelayanan guru, tolong dipedomani 3 hal. Satu, Inmendagri ya tentang PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sekarang darurat ya. Sudah level darurat karena tingkat fatalitas, mortalitasnya demikian tinggi dan hampir semua daerah zona merah. Kemarin itu hanya sekitar kalau saya tidak salah kemarin itu 17 daerah yang tidak zona merah, hanya tinggal 17. Saya belum tahu, mudah-mudahan membaik karena sangat dinamis setiap hari ini terjadi perkembangan. Nah, pedomani Inmendagri, kemudian surat Dirjen sudah saya tanda tangani kemarin, tolong nanti bisa di-share hari ini Pak Sesdijen bersama materinya Dr. Sahril tadi. Dan yang ketiga, pedomani PPKM di masing-masing daerah. Nah, ini kaitannya dengan layanan Dukcapil yang harus tetap ada. Jadi begini, kita boleh menutup 100% boleh, tetapi dilakukan pelayanan pengantaran untuk hal-hal yang sangat mendesak. Jadi boleh kantor ditutup, kalau di kabupaten kotanya memerintahkan ditutup. Boleh kantor kita tutup. Kita ini beruntung, karena sejak 2019 layanan kita sudah bisa dengan layanan tanda tangan elektronik dan online. Nah, kalau tidak dengan online, Bapak dan Ibu bisa menghubungi masyarakatnya, layanan akan saya kirim. Tetapi Anda berbayar di COD, boleh. Saya kirim lewat pos, bayarnya di pos. Ya, lewat pos, boleh. Kalau yang sudah ditanggung APBD. Dikirim filenya saja juga boleh. Ini saya serahkan penuh kepada diskresi masing-masing kepala dinas. Yang penting lapor kepada korwilnya, kepada eselon 2 dari Dukcapil Pusat. Karena korwil itu seperti Kakanwil. Korwil 1, Kakanwil 1 Pak Yama. Kakanwil 2 Pak Erik. Kakanwil Kalimantan Bu Ningrum. Kakanwil di wilayah Sulawesi Pak Tafid. Bali, NTT, NTB, Papua, Maluku Utara, wilayah 5 itu Pak Andi. Jadi korwil itu sama dengan Kakanwil. Jadi dilaporkan daerah-daerah yang karena PPKM 100% kantornya ditutup, tapi pelayanannya online. Ini. Nah, nanti dipedomani surat saya itu. Di surat saya sudah saya tuliskan detail sebagaimana surat bulan Maret atau April 2020. Ya. Dan kepada kepala dinas saya berikan diskresi untuk melakukan pencegahan. Saya sudah setahun ini menerapkan. Diskresinya begini, kita boleh WFH 75%, boleh. 90% boleh, 100% boleh. Yang penting servernya dijaga. Kalau di pusat, kita sudah hampir 100%, tetapi ternyata tidak mungkin 100% karena harus ada yang menjaga data center. Maka kita buat piket di kami, di pusat itu, tiap direktorat 2 orang. Jadi di kantor itu kira-kira ada 12 yang berkantor. Di data center boleh lebih banyak. Nah, kemudian saya menerapkan begini, yang komorbid, punya penyakit asma, punya penyakit jantung, punya diabetes, hipertensi, boleh kerja dari rumah. Setahun di rumah nggak apa-apa. Itu sudah kita terapkan, yang punya komorbid. Kemudian yang sakit, yang sedang sakit, boleh WFH. Sakit ini macam-macam, ada yang sedang tipes, ada yang sedang demam berdarah, ada yang sedang demam saja, ada batuk pilek saja, boleh work from home. Pamit kepala dinasnya itu pamit kepada direkturnya, nggak harus di saya. Kemudian yang ketiga, yang naik angkutan umum, naik kereta, naik bis, ya, naik Kopaja, naik angkutan umum, kita buat work from home. Karena transmisi bisa saat terjadi di situ. Dengan sudah sangat ketat seperti ini pun, di kantor Dukcapil Pasar Minggu, itu terakhir kemarin, data dari Pak Tafib, seingat saya 85 atau 84, saya lupa kemarin dikabari. Kemudian turun, ada 9 yang sudah negatif, kemudian naik lagi. Jadi tiap waktu itu bertambah, karena staf kita kalau ada yang positif langsung kita PCR. Sehingga kita bisa mendata, dan ada 24 kemarin yang terdata OTG. Nah, kepada kawan-kawan saya yang OTG di rumah saja, disembuhkan sampai tidak ada lagi virus di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman komorbid,
yang sakit, yang naik angkutan umum, saya berikan diskresi kepada kepala dinasnya, boleh di work from home kan. Ini kebijakan kita semua. Nah, kemudian pengambilan belangko bagaimana? Boleh tetap ngambil, tapi beritahu terlebih dahulu. Sebagaimana WA saya kepada teman-teman para kepala dinas. Jangan langsung datang, karena saya khawatir nanti di kantor sedang tidak ada orang. Pak Rusdi tidak di kantor, maka kirim surat dulu ke Pak Tafid, ke Pak Sesdijen atau Pak Rusdi, nanti di kantor tinggal ngambil. Masih banyak yang ke kantor, kita tetap melayani itu. Nah, oleh karena itu di kantor, tolong diupayakan tempat Ibu Bapak, utamakan layanan online. Di slide sebelumnya. Ya, di slide di atas ini. Layanan online yang diutamakan. Silakan teman-teman berkreasi di kantor, ya, terutama ruangan-ruangan kantor yang ventilasinya buruk, pegawainya dibuat sesedikit mungkin. Dibuat sesedikit mungkin. Jadi, ruangannya yang kecil itu berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Ya, apalagi yang AC-nya terlalu besar. Ruangannya bisa lihat kemarin di pesisir barat, kantornya kecil. Ya, ada di ruko. Nah, itu rawan, penduduknya banyak masuk, ya, interaksinya padat sekali. Ini di Bu Murliani di pesisir barat. Ini harus ditata. Nah, kepala dinas saya beri kewenangan penuh untuk mengatur. Ya, utamakan layanan online. Nah, karena layanan kita sangat penting, upayakan tetap ada, walaupun saya tahu kualitasnya akan melambat. Nah, kemudian surat saya. Surat Dirjen sudah saya tanda tangani kemarin untuk pedoman Ibu dan Bapak. Ada banyak item, ya, ada 10 item yang harus Ibu dan Bapak pedomani. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, pegawai petugas pencatatan sipil tetap bekerja TTE dari rumah. Kita ini yang tidak bisa TTE dari rumah kan hanya ada 2, KTPL dan KIA. Selebihnya kita bisa TTE dari rumah. Maka saya tidak khawatir, work from home sangat tidak khawatir. Itu bisa, tetap kita kerjakan. Nah, para kepala dinas, maka tetap semangat. Ya, beri pelayanan yang terbaik. Ini momentum bagi kita untuk kita bisa meneguhkan bahwa Dukcapil itu memiliki etos kerja yang tinggi, mampu bekerja dalam keadaan seperti apapun. Dan kabar baik, kemarin kita rapat pengarah 1 data. Saya mewakili Bapak Menteri, rapat bersama Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Kominfo, dan Kepala BPS dan Kepala BIG. Kabar baiknya adalah NIK sudah diterima sebagai kode referensi tunggal data kependudukan. Jadi ketika semua masih berdebat tentang kode referensi, data kita, data kependudukan sudah final. Semua menerima, tidak ada hak akses lain yang paling akurat kecuali NIK. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita bersatu padu, bersemangat untuk terus menjaga akurasi data kependudukan ini. Nah, ini dalam rangka pelayanan publik kita, surat saya kemarin nanti tolong di-share ke seluruh jajaran. Kemudian yang berikutnya, ada keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik kita. Ada 3. Pertama, layanan yang lambat. Kemudian daerah masih banyak menambah syarat tambahan. Ketiga, NIK tidak ditemukan. Nah, yang nomor 1 saya agak maklum karena sedang pandemi COVID-19, upayakan saja yang maksimal. Tolong diupayakan saja semaksimal mungkin para kepala dinas bekerja menggerakkan sumber dayanya. Saya percaya, saya yakin tetap bisa. Nah, untuk itu masih banyak kepala dinas yang bertanya detail teknis ke saya paham, karena belum pernah ikut Rakornas, belum pernah ikut Bintek. Jadi tolong Pak Andi, minggu depan, ya, hari Senin kita Rakornas lagi begini, ya, Rakornas lagi seperti ini. Kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari, kita akan lakukan bimbingan teknis untuk kepala dinas yang belum pernah ikut Rakornas. Tolong dicatat, Pak Andi didata, kepala dinas yang belum pernah ikut Rakornas. Artinya Rakornas kita terakhir 25 November. Nah, jadi nanti tolong Kadis yang diangkat dan dilantik setelah 25 November 2019, kita bintekkan semua. Mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mulai jam 8 pagi sampai jam 10. 2 jam.
Nanti para direktur memberikan materi detail pekerjaan para direktur. Saya membuka dengan paparan kebijakan umum Admindu. Itu Pak Andi tolong dicatat, para kepala dinas Dukcapil persiapkan diri. Karena banyak kepala dinas yang menanyakan, Pak, layanan ini bagaimana, layanan ini bagaimana. Oke. Setelah itu kita akan turun ke level berikutnya, eselon 3 semua. Dabduk, Capil, Bintur, eselon 3 yang menangani seperti itu di daerah, ya, Kabid Pia, Kabid Dabduk, ya, semuanya kita bintaikan juga pekan berikutnya. 2 jam, 2 jam. Setelah itu eselon 4-nya juga kita bintaikan semua. Nggak apa-apa, kita kerja keras karena banyak sekali hambatan di produk layanan yang lama jadinya karena kita kompetensinya kurang. Nggak apa-apa, karena ini memang belum pernah bintek, belum pernah rakornas. Kemudian syarat tambahan. Tolong kepala dinas ya baca betul Perpres 96 2018. Tolong ini. Ya. Perpres 96 2018 jangan keluar dari situ persyaratan-persyaratannya. Kemarin dari perkawinan campuran banyak yang komplain pada saya. Dinas Dukcapil Tangerang Selatan, Dinas Dukcapil Kota Surabaya, Dinas Dukcapil di wilayah Sulawesi, ya. Beberapa banyak sekali daerah-daerah yang disebut kemarin. Mesti menambah surat tanda lapor dari polisi, pengantar RT RW untuk pembuatan KTPL WNA. Nah, itu laporan kemarin. Nah, tolong tidak menambah persyaratan. Kemudian NIK tidak ditemukan. Nah, Pak Kadis, Bu Kadis semua, tolong kalau NIK tidak ditemukan, ada yang datang ke tempat Anda, langsung saja NIK itu berikan ke ADB. Ini cepat kok solusinya. Tadi ada komplain ke Boni, kalau saya tidak salah, di Sulawesi Selatan. Sudah saya share komplainnya ke grup Sulawesi Selatan. Nah, itu ADB sudah bergabung di dalam grup data warehouse. Ada 10 grup, saya monitor itu. Cepat sekali kok solusinya. Jadi kepala dinas jangan panik kalau ada NIK tidak ditemukan. Itu sangat mudah solusinya. ADB sudah pinter banget nanganin itu. Nanti komunikasi dengan tim pusat. Ya. Nah, kalau tidak, Bapak dan Ibu share aja slide-slide ini. Kita sudah siapkan nomor handphone, ada 9 atau 10 nomor handphone baru. Ini tolong di-share, ya, di-share ke masyarakat. Kalau ada pungli calo, ini slide ini share aja. Terus slide berikutnya. Ini terkait kalau layanannya NIK-nya tidak ditemukan, nomor handphonenya ini share aja. Atau slide saya ini di-share aja. Kalau ada layanan publik yang lambat, share aja ini. Kalau perlu Bapak dan Ibu, poster ini Bapak Ibu pasang di kantor-kantor Ibu dan Bapak. Atau di grup WhatsApp Pemda Ibu dan Bapak. Slide berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan legalisir. Tolong nanti dicek lagi. Surat saya dulu sudah pernah saya kirim ke Kapolri. Dan sekarang tolong disiapkan lagi Pak Sesdijen. Surat ke lembaga TNI, ke Panglima. Nanti Pak Menteri yang tanda tangan agar tidak ada lagi legalisir. Ya. Agar tidak ada lagi legalisir terkait dengan dokumen yang sudah bertanda tangan elektronik. Kemudian yang paling banyak itu NIK ini sekarang karena kaitannya dengan pendaftaran CPNS. Kemudian yang terakhir pagi hari ini karena sudah mau Jumatan teman-teman di Indonesia Timur, satu slide lagi terkait dengan penataan organisasi. Ini sekarang semua di Indonesia sedang melakukan penataan organisasi. Yang di pusat, saya ingin cerita, pengalaman di Pasar Minggu, eselon 4 kita sudah habis, yang di direktorat-direktorat, yang tersisa hanya tinggal kepala TU. Kemudian kasubag-kasubag yang menangani orang, barang, dan uang. Nah, alhamdulillah organisasi tetap berjalan baik. Ya, kaget-kaget sedikit, ya, kagok-kagok sedikit, ya, tapi terus bisa menyesuaikan. Kemudian saya minta untuk para kepala dinas mempersiapkan semua eselon 4-nya untuk menjadi fungsional, dipersiapkan mentalnya, hatinya, ya dipersiapkan. Nah, kecuali yang menangani orang, barang, uang, kasubag keuangan, kasubag kepegawaian, atau kasubag rumah tangga, ya ini
Kalau di pusat dipertahankan. Kemudian jabatan ADB-nya atau jabatan fungsional yang masih bisa yang ada di Dukcapil itu apa? ADB, bisa operator, bisa analis hukum, bisa analis kebijakan, bisa analis APBD, bisa analis banyak. Pranata komputer, legal drafter, PPNS, silahkan. Itu nanti teman-teman memilih, sekarang memang belum bisa memilih, tapi nanti setahun kemudian akan dibolehkan untuk memilih jenis jabatan fungsional yang kita sukai. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan pekerjaan kita. Petugas pencatatan sipil, kepala dinas, itu boleh bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Silahkan tetap bekerja. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Dengan cara work from home. Work from home itu bukan sleeping from home. Ya, bukan tidur di rumah, tetap bekerja dari rumah kayak kita sekarang ini. Tetap saya tanda tangan berkas banyak banget, kantor tetap berjalan, sosialisasi tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan. Kami pelayanan kepada lembaga pengguna tetap berjalan karena sudah ada hampir 1.000 kurang lebih ya 1.800 lembaga yang akses data Dukcapil terus-menerus. Kalau kita nggak bekerja nggak bisa, mereka akan mati semua. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya ya. Nah, ini konsolidasi data ditanya lagi. Tadi sudah saya beritahu. Ini teman-teman ya. Ayo konsolidasi data ini slide-nya. Ini kalau pada bingung konsolidasi data. Coba dibuka slide yang Nick tidak ditemukan tadi. Udah, biar teman-teman nggak bingung ini loh. Naikkan slide ini. Nah, ini. Nah, tolong jangan dicopot. Para kepala dinas, sudah nggak usah ragu-ragu, nggak usah bingung-bingung bila ada Nick yang tidak ketemu ke sini. Kalau Pak Erikson ada, bisa menjelaskan tentang konsolidasi data, gagalnya ketika di daerah, Pak Erikson. Pak Erikson coba di-unmute untuk menjawab kalau masih ada bergabung. Nanti bisa kira-kira 5 menit menjelaskan. Jadi Bapak dan Ibu, problem konsolidasi itu begini. Ketika data dikirim dari daerah, ternyata belum sampai karena misalnya gangguan jaringan, listrik mati, itu berhenti. Nah, daerah sekarang harus ngecek data-data yang belum terkirim masih berhenti di daerah, misalnya terkait dengan pindah penduduk, ganti data, ganti nomor KK, itu. Nah, itu harus bisa segera dikirim kembali ke pusat. Coba dicek. Tapi karena ini Pak Erikson mungkin sudah tidak ada, atau sedang ada acara. Ada. Oke, silakan Pak Erik, mungkin 5 menit karena yang lain sudah pada mau Jumatan, biar bisa segera kita tutup. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahan untuk konsolidasi data saat ini memang agak sedikit ramai terhadap penerimaan CPNS baru, karena di call center kita setiap harinya hampir trafiknya sangat tinggi sekali. Nah, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang di Dinas Dukcapil, sebelum permasalahannya dari masyarakat muncul, sebaiknya coba dicek dulu updatean data terakhir, entrian data terakhir, sudah terkonsolidasi data atau belum. Nanti dilihat dari flag status konsolidasi datanya. Di situ ada sudah berhasil atau tidak. Kalau belum, bisa langsung dikonsolidasikan manual terhadap nik-nik yang belum, flag statusnya belum berubah. Barusan tadi Pak Kadis dari Seram bagian timur, seperti contoh, KTP-nya keluar sudah penduduk Seram bagian timur, yang asalnya dari Maluku, ternyata waktu penerimaan pendaftaran CPNS masih KTP Maluku. Ternyata baru kita tarik manual saat ini, karena belum sampai datanya ke pusat. Dalam waktu singkat, sudah menjadi DWH sudah berubah menjadi penduduk Seram bagian timur. Jadi saran kami, dari data-data yang sudah di entry baru, flag statusnya belum berubah, langsung dikonsolidasi secara manual, dipilih data-data mana saja yang belum terkonsolidasi, sehingga dari kami juga saat ini, dari konsolidasi ke DWH, sedang kami lakukan juga sinkronisasinya. Sehingga data-data yang belum terkonsolidasi dari daerah, terupdate di konsolidasi pusat, dari konsolidasi pusat kita mengupdate DWH. Serasa itu Pak Dirjen yang bisa kita lakukan saat ini dalam waktu singkat. Ya,
Bagus Pak Erikson, tolong para kadis hubungi ADB atau operator masing-masing untuk melakukan itu. Nah, hari ini kita 1,5 jam dulu, pekan depan hari Senin waktu kita lebih panjang, kita akan detailkan lagi sekaligus kita mendialogkan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, hari Senin kita mulai lagi seperti ini pukul 8.30. Untuk malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini kita tutup dulu karena sudah banyak yang pamit ke saya untuk Jumatan. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.